Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Bidan Yuni Rianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang senam hamil. Jadi senam hamil diperlukan untuk ibu hamil, di mana pada ibu hamil tersebut syaratnya yang pertama yaitu sudah lebih dari 20 minggu. Karena apa? Karena kalau sebelum 20 minggu masih kecil sekali janinnya dan masih proses-proses pembentukan organ-organ itu khawatirnya belum selesai, jadi dilakukannya setelah usia 20 minggu. Kemudian tujuannya senam hamil di sini yang pertama agar ibu lebih rileks. Jadi ketika ibu rileks, ibu akan nyaman, akan lebih bisa enjoy dalam menjalani senam hamilnya. Nah, apa saja gerakan-gerakan yang ada di senam hamil? Di sini ada banyak gerakan. Yang pertama ini duduk bersila. Posisi seperti ini, duduk bersila. Kemudian yang kedua memutar lengan untuk mengencangkan payudara. Seperti ini gerakannya ya. Jadi seperti ini gerakannya, putar ke depan sama ke belakang. Seperti itu. Lakukan pelan-pelan dan enjoy, jangan terlalu terburu-buru sambil dinikmati gerakannya. Kemudian yang keempat, yang kedua ini memutar ke depan dan ke belakang, yang dua dan tiga. Kemudian yang keempat gerakan relaksasi. Gerakan relaksasi di sini tidur sambil miring. Jadi miringnya posisi seperti ini, ya. Terlihat, apakah terlihat jelas? Nah, tidur sambil miring seperti ini. Kemudian gerakan selanjutnya yang kelima seperti ini. Setelah tidur miring, kaki diangkat ke atas satu persatu seperti ini. Ya, diangkat, turunkan, angkat, turunkan seperti itu selama masing-masing 8 kali gerakan. Ini untuk yang kelima. Kemudian untuk yang keenam seperti ini, gerakan pergelangan kaki dan mengayuh. Mengayuh seperti mengayuh sepeda seperti ini. Lakukan pelan-pelan semua gerakan ini masing-masing 8 kali hitungan. Jangan terburu-buru. Kemudian yang ketujuh, gerakan mengangkat panggul. Seperti ini gerakannya. Jadi panggulnya diangkat ke atas. Dari tempat datar diangkat ke atas pelan-pelan. Kemudian ini juga dilakukan selama 8 kali gerakan dan tidak boleh terburu-buru dan harus dengan pendampingan, ya. Jadi bisa dengan bidan ataupun tenaga terlatih yang lainnya. Kemudian setelah yang gerakan ke-7 ada gerakan ke-8, 8, 9 dan 10. Di sini merupakan gerakan latihan mengejan. Jadi ketika ibu akan melahirkan itu posisi mengejan diajari oleh bidan. Bagaimana cara mengejan yang benar, bagaimana cara mengejan yang baik, bagaimana cara relaksasi yang baik, di sini dijelaskan, ya. Jadi yang pertama gerakan ke-8 seperti ini. Posisi tidur terlentang, kemudian mengangkat salah satu kaki dengan tangan kiri masuk ke dalam tekukan kaki sini. Jadi diangkat. Ini tujuannya untuk membuka panggul, ya. Jadi panggulnya akan terbuka, otomatis jalan lahirnya jadi lebih lebar. Nah, posisi yang mengejan yang bisa dipakai, ini salah satu posisi ini juga bisa dipakai, ya. Seperti itu. Ini dilatih dalam senam hamil. Kemudian yang kedua, latihan mengejan yang kedua posisinya seperti ini. Jadi kedua kaki diangkat dengan tangannya si ibu masuk sampai pergelangan tangan ibu ketemu dengan apa ini namanya, dengkul atau apa ya, lutut ya. Ini. Jadi ini lekukan tangan ini ketemu dengan ini, tekukan kaki ini. Masing-masing seperti itu. Kemudian dibuka keluar, ya. Jadi posisinya tangannya ketika sudah mengait dengan kaki dibuka kayak gini keluar. Jadi itu tujuannya juga untuk membuka panggul. Jadi biar panggul bawahnya lebih terbuka, harapannya bayi bisa lewat dengan mudah. Seperti itu. Kemudian posisi yang ke-10, gerakan senam yang ke-10 atau posisi mengejan yang ketiga, latihan mengejan seperti ini. Jadi tangan ibu pada posisi tidur terlentang, kemudian kepala diangkat, tangannya memegang pergelangan kaki.
Ini juga terus pantat tidak boleh diangkat. Jadi pantat nempel di tempat tidur, kepala diangkat, lihat ke bawah, lihat bayi yang akan lahir. Posisinya seperti ini. Jadi sebelum mengejan, tarik nafas yang panjang dulu, baru angkat kepala sambil mengejan seperti ini. Ini untuk gerakan yang ke-10. Nah, jadi di senam hamil ini dibahas latihan mengejan. Di sini ada 3 poin, 3 posisi, yaitu latihan nomor 8, 9, dan 10. Ini memang khusus untuk latihan mengejan. Kemudian gerakan yang selanjutnya yang ke-11 ini untuk melenturkan punggung. Jadi posisinya kita kayak bayi yang mau merangkak ya. Jadi posisinya kayak bayi yang mau merangkak seperti ini. Kemudian kita rilekskan punggungnya kita. Ini tujuannya untuk melenturkan punggung. Rilekskan dengan tarik nafas, kemudian lepaskan. Jadi tarik nafas, lepaskan. Jadi antara gerakan 11 dan 12 ini dilakukan bergantian. Ini juga sampai 8 kali hitungan ya. Kemudian jika ini sudah, yaitu gerakan yang ke-13. Yang terakhir ini gerakan anti sungsang. Jadi pada ibu hamil yang posisi bayinya belum mapan atau kepalanya belum berada di bawah, jadi bisa melakukan gerakan ini atau namanya knee chest ya. Ini posisinya seperti ini gambarnya, bisa dilihat lebih jelas. Nah, ini yang nomor 13 ya. Ini posisi knee chest namanya. Ini untuk merubah posisi bayi agar kepalanya turun. Jadi pada bayi yang sungsang, kepalanya belum turun ke bawah, bisa dilakukan gerakan ini setiap selesai habis sholat. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, sekuatnya ibu, bertahap, tidak boleh memaksakan. Dan ini semua gerakan senam ini hanya bisa dilakukan dengan pendampingan bidan ataupun tenaga terlatih lain. Kecuali ibu sudah pernah kursus dan bisa melakukan, tetap harus dilakukan pendampingan. Karena apa? Karena takutnya membahayakan janin. Kenapa bisa membahayakan? Karena kalau ibu melakukannya tidak benar, tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan. Seperti itu. Kemudian senam hamil ini bermanfaat untuk ibu dan juga untuk janin. Untuk ibu jadi lebih rileks, otomatis ketika ibu rileks pikirannya akan nyaman, akan bagus untuk perkembangan bayinya. Dan untuk bayinya ketika ibunya nyaman, rileks, bayi akan lebih berkembang optimal. Seperti itu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video saya silakan like, share, and comment. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Bidan Yuni Rianti. Saksikan video-video saya yang lainnya. Apabila ada yang bermanfaat bisa diambil, dan apabila ada yang kurang baik silahkan bisa japri kami di 085228425647 agar kami bisa memperbaiki konten-konten kami agar lebih bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.